Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Abdullah Ridho Laksmana, presensi 9. Yang kedua Muhammad Anugrah Gusti, yaitu saya, presensi 6. Yang ketiga Fadila Maksum Hakoni, presensi 39. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi logical connective and truth table. Dalam logical connective, pernyataan majemuk terdiri dari satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung kalimat tertentu. Dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan kata-kata tidak, dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Dalam logical connective terdapat operator logika. Di sini ada pun urutan dalam operasi logika. Yang pertama negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga disjungsi, yang keempat implikasi, yang kelima biimplikasi. Yang keenam adalah exclusive or. Di sini T itu true, F itu false. Dalam negasi, jika negasi T maka hasilnya false. Jika negasi false maka hasilnya true. Tambahnya seperti ini ya. Selanjutnya ada konjungsi. Jika terdapat F maka hasilnya pasti F. T and false maka hasilnya false. False and false maka hasilnya false. True and true maka hasilnya true. Selanjutnya adalah ada disjungsi. Tambahnya seperti ini, yang artinya intinya jika terdapat T maka hasilnya akan T atau true. True or false hasilnya true. False or true hasilnya true. False or false hasilnya false. Selanjutnya ada implikasi. Jika P maka Q. True implikasi false hasilnya false. False implikasi true hasilnya true. False implikasi false hasilnya true. Untuk lambangnya seperti anak panah ya. Selanjutnya ada biimplikasi. Jika dan hanya jika. P biimplikasi Q. Lambangnya seperti ini. Selanjutnya ada SOR. Jika sama iya T, jika beda iya F. T SOR T hasilnya T. False SOR true hasilnya false. False SOR false hasilnya true. True SOR false hasilnya false. Untuk lambangnya seperti AIM ya. Selanjutnya contoh penggunaan negasi, konjungsi, disjungsi. Diketahui proposisi berikut. P hari ini cerah, Q karyawan masuk kerja. Maka P and Q hari ini cerah dan karyawan masuk kerja. P or Q hari ini cerah atau karyawan masuk kerja. Negasi P tidak benar hari ini cerah. Artinya hari ini tidak cerah. Contoh penggunaan implikasi. Jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka 3 kurangi 2 sama dengan 1. P benar, Q benar sama dengan benar. Jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka 3 plus 1 sama dengan 2. P benar, Q salah sama dengan salah. Jika Jakarta adalah ibu kota Amerika, maka 3 kurangi 2 sama dengan 1. P salah, Q benar sama dengan benar. Jika Jakarta adalah ibu kota Amerika, maka 3 plus 1 sama dengan 2. P salah, Q salah sama dengan benar. Contoh penggunaan exclusive or. Sebuah ajang perlombaan menjanjikan hadiah untuk pemenang. Hadiahnya adalah berupa TV. Jika pemenang tidak ingin, maka panitia menggantinya dengan uang. Hasilnya pemenang lomba mendapat TV atau uang. Hadiah yang dibawa pulang hanya satu, tidak keduanya. Selanjutnya, contoh penggunaan biimplikasi. Yang pertama, jika cuaca di luar hujan maka Anda memakai payung. Dan jika Anda memakai payung maka cuaca di luar hujan. Hasilnya Anda memakai payung jika dan hanya jika cuaca di luar hujan. Contoh berikutnya, Anda mendapat uang jika Anda bekerja. Dan Anda bekerja jika Anda mendapat uang. Hasilnya Anda mendapat uang jika dan hanya jika Anda bekerja.
Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai converse, inverse, dan kontrapositif yang akan diterangkan oleh teman saya. Baiklah, saya Fadila Mas Lakoni akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang converse, inverse, dan kontrapositif. Pengertiannya sendiri, yang pertama converse, yaitu perubahan pernyataan ke bentuk lainnya atau konversi, yaitu pertukaran posisi. Kemudian yang kedua ada inverse, yaitu perubahan suatu pernyataan ke bentuk sebaliknya. Ini sifat kebalikan. Yang ketiga, kontrapositif atau kontraposisi. Bisa dibilang kontrapositif ini merupakan gabungan dari converse dan inverse, di mana pernyataan diubah lalu dibalikan. Seperti contoh soal yang ada di sebelah kiri. Bila diketahui P, jika P maka Q, tentukan converse, inverse, dan kontrapositifnya. Yang pertama yaitu converse. Yang tadinya jika P maka Q, maka kita konverskan atau kita ubah posisinya menjadi jika Q maka P. Kemudian jika kita inversekan, yang tadinya jika P maka Q, kita balik menjadi jika negasi P maka negasi Q. Kemudian yang kontrapositif, yang tadinya jika P maka Q, kita ubah posisi dan kemudian kita balikan sifatnya, maka akan menghasilkan jika negasi Q maka negasi P. Selanjutnya ada propositional equivalent. Propositional equivalent digunakan untuk memanipulasi satu set pernyataan proposisi logik. Langkahnya yaitu mengganti pernyataan dengan pernyataan lain yang setara dan dengan kebenaran yang bernilai sama. Beberapa terminologi untuk sebuah propositional equivalent diantaranya yang pertama ada tautologi. Tautologi sendiri yaitu gabungan proposisi yang selalu bernilai benar, tidak peduli bagaimana kebenaran masing-masing proposisinya. Contoh simpelnya yaitu P or negasi P, maka ini pasti akan bernilai benar. Karena jika P-nya true or negasi P-nya false, true or false hasilnya true. Dan jika P-nya false, otomatis negasi P-nya yaitu true. False or true, maka akan menghasilkan true. Kemudian contradiction. Pengertiannya sendiri yaitu gabungan proposisi yang selalu bernilai salah. Contoh simpelnya yaitu seperti P and negasi P. Ini akan selalu bernilai salah. Contohnya jika P bernilai true, otomatis negasi P-nya bernilai false. True and false hasilnya false. Tetapi jika P-nya bernilai false, otomatis negasi P-nya yaitu true. False and true hasilnya tetap false. Kemudian yang ketiga ada kontingensi. Proposisi yang bukan merupakan tautologi dan contradiction itu disebut kontingensi. Kemudian ada logical equivalent. Di sini kita bisa lihat kolom P, Q, jika P maka Q, negasi P, dan negasi P or Q. Tabel pertama yaitu P-nya 0, Q-nya 0, maka P implikasi Q, maka nilainya benar. Dan negasi P yang tadinya 0, maka 1, dan negasi P or Q nilainya benar. Negasi P 1 or Q 1. Oke. Dua kolom berwarna berbeda di tabel kebenaran bersifat identik, yaitu yang berwarna merah ini, kedua tabel berwarna merah ini bersifat identik. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika P maka Q, maka akan ekuivalen dengan negasi P or Q. Kemudian ada hukum-hukum ekuivalen. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu P or false maka akan ekuivalen dengan P. Di sini terkandung dengan P. Jika P-nya true, maka hasilnya true. Jika P-nya false, maka hasilnya juga false. Kemudian ada P and true, maka juga akan ekuivalen dengan P itu sendiri. Contohnya jika P-nya false, maka hasilnya akan false. Jika P-nya true, maka hasilnya akan true. Kemudian yang kedua ada hukum dominasi. Hukum dominasi sendiri seperti contoh seperti ini. P or true, maka hasilnya akan true.
Jika P-nya ini true, otomatis juga true, dan P-nya false, maka akan tetap true. Kemudian P and false, maka akan ekuivalen dengan false. Jika P-nya true, tetap false, dan jika P-nya false, maka jawabannya juga false. Hukum dominasi ini seperti berbanding terbalik dengan hukum identitas. Hukum idempoten. Jika P or P, maka hasilnya P itu sendiri. Dan jika P and P, maka hasilnya juga P itu sendiri. Kemudian ada hukum double negasi, yaitu pertama kita negasikan, kemudian kita negasikan lagi. Negasi P, maka hasilnya akan P. Seperti jika P-nya ini true, negasi true yaitu true, dan negasi true itu false, maka hasilnya tetap sama. P negasi P akan ekuivalen dengan P. Kemudian ada hukum komutatif. Hukum komutatif sendiri, P or Q maka akan ekuivalen dengan Q or P, dan P and Q akan ekuivalen dengan Q and P. Kemudian hukum asosiatif, P or Q or R maka akan ekuivalen dengan P or Q or R. Dan kemudian dalam kurung P and Q and R maka akan ekuivalen dengan P and dalam kurung Q and R. Kemudian yang selanjutnya ada hukum distributif. P or dalam kurung Q and R maka akan ekuivalen dengan dalam kurung P or Q and dalam kurung P or R. Kemudian Pn dalam kurung Q or R maka ekuivalen dengan dalam kurung PNQ or dalam kurung PNR. Kemudian ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan sendiri yaitu jika negasi dalam kurung PNQ maka akan ekuivalen dengan negasi P or negasi Q. Kemudian jika negasi dalam kurung P or Q maka akan ekuivalen dengan negasi P and negasi Q. Kemudian yang selanjutnya ada hukum absorpsi. Hukum absorpsi sendiri yaitu jika P or dalam kurung PNQ maka hasilnya P itu sendiri, dan jika Pn dalam kurung P or Q maka hasilnya juga P itu sendiri. Kemudian hukum selanjutnya atau yang terakhir yaitu hukum negasi. Hukum negasi yaitu seperti jika P or negasi P maka hasilnya akan true, dan Pn negasi P maka hasilnya false. Kemudian ada contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Mas Rido. Hai, Rido di sini, dan saya akan menjelaskan sedikit dari contoh soal dari materi yang ada. Yang pertama, ubahlah pernyataan berikut dengan converse, inverse, dan kontraposisi, yaitu kata-kata jika pandemi mereda maka Asep jadi ke Jogja. Dan soal yang kedua, apakah kedua proposisi P or negasi buka kurung P or Q tutup kurung dan P or negasi Q keduanya ekuivalen? Oke. Jawaban nomor 1 yaitu ada converse. Converse dari kata-kata sebelumnya yaitu Asep jadi ke Jogja jika pandemi mereda. Dan yang inverse yaitu jika pandemi tak mereda maka Asep tidak jadi ke Jogja. Dan yang C yaitu kontrapositif, jika Asep tak jadi ke Jogja, Asep tak jadi ke Jogja jika pandemi tidak mereda. Dan selanjutnya jawaban nomor 2 yaitu P or negasi buka kurung P or Q itu ekuivalen dengan P or buka kurung negasi P and negasi Q tutup kurung dengan menggunakan hukum De Morgan. Dan yang kedua, P or negasi P or Q ini ekuivalen dengan buka kurung P or negasi P tutup kurung and buka kurung P or negasi Q
dengan menggunakan hukum distributif. Dan yang ketiga, P or negasi Pn or Q ini ekuivalen dengan true and buka kurung P or negasi Q tutup kurung dengan menggunakan hukum negasi. Dan yang terakhir yaitu P or negasi Q ini ekuivalen dengan P or negasi Q dengan hukum identitas. Last word, thank you, terima kasih telah menonton video yang sangat panjang ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan semoga yang menonton ini sehat selalu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.